Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran budaya alam Minangkabau. Kali ini kita akan bahas untuk kelas 6 sekolah dasar tentang sistem perkawinan atau pernikahan di Minangkabau. Adat Minangkabau melarang orang Minang kawin dengan orang yang sukunya atau sama dengan serumpun. Dengan kata lain, sangat pantang untuk kawin sesuku. Umpamanya suku yang laki-laki Piliang, maka tidak dibenarkan dia mengawini perempuan yang sukunya juga Piliang atau Koto. Karena Piliang dan Koto adalah suku yang serumpun. Demikian juga dengan suku Caniago dan Bodi. Kalau hal ini sempat terjadi, menurut adat Minangkabau, orang-orang ini dihukum buang sepanjang adat. Maksudnya, orang yang melanggar aturan yang telah digariskan adat ini tidak dibawa sehilir semudi atau mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Agama yang dianut orang Minangkabau hanyalah Islam, sesuai dengan pepatah orang Minangkabau yang menyatakan siamat mandi kalua luak parigi bapagabilah bilah bapigi kasadonyo. Adat basandi sarak basandi kitabullah sanda menyanda kaduonyo. Pepatah ini membuktikan bahwa orang Minangkabau taat pada aturan-aturan adatnya dan ajaran-ajaran agama Islam, serta selalu menjadikan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidupnya. Orang Minangkabau meyakini bahwa ada 3 rahasia di alam ini yang hanya diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama umur kita sebagai umat manusia dan hamba Allah, yang kedua rezeki yang kita terima dari hasil usaha kita, yang ketiga jodoh kita sebagai pendamping hidup untuk meneruskan keturunan kita. Tentang jodoh sebagai pendamping hidup kita, apapun yang kita lakukan atau usahakan, kalau tidak seizin Allah tidak akan terjadi. Umumnya di Minangkabau untuk mencari jodoh atau menantu, pihak keluarga perempuan yang aktif. Dalam arti kata, keluarga perempuan yang mendatangi keluarga pihak laki-laki. Ini sesuai dengan hukum kekerabatan matrilineal. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan tentang jodoh. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaannya ialah Dia menciptakan jodoh untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram dan menjadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum orang-orang yang berpikir. Menurut adat kita Minangkabau, jika lelaki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan untuk membentuk suatu keluarga baru, maka segala urusan menurut adat Minangkabau menjadi urusan dan tanggung jawab bersama kedua belah pihak keluarga. Selanjutnya, jika sepasang lelaki dan perempuan telah menjadi suami istri, maka masing-masing pihak tetap menjadi anggota kaumnya. Namun,
anak-anak yang lahir tetap mengikuti suku ibunya atau kaum ibunya. Perkawinan seperti ini disebut dengan istilah perkawinan bersifat eksogami. Syarat sah perkawinan menurut agama Islam, kedua calon mempelai harus beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran adat kita Minangkabau, adat basandi sarak basandi kitabullah. Selanjutnya, kedua mempelai melakukan akad dan ijab kabul secara Islam di hadapan penghulu atau wali hakim dari pejabat kantor urusan agama, disaksikan oleh kedua belah pihak anggota keluarga. Acara ini boleh dilakukan di rumah calon anak daro atau di masjid. Setelah akad nikah selesai, pihak laki-laki memberikan atau menyerahkan mahar atau mas kawin kepada anak daro. Berikanlah pada perempuan mas kawinnya sebagai sesuatu pemberian. Jika perempuan orang yang baik hati mau merelakan sebagian daripadanya, maka makanlah olehmu dengan baik dan senang. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4. Menurut ajaran adat dan ajaran syarak, kedua calon mempelai harus saling menghormati dan menghargai orang tua, ibu dan bapak, dan keluarga belah pihak. Secara adat Minangkabau maupun ajaran agama kita Islam, calon suami atau marapulai harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup mereka dalam berumah tangga. Selanjutnya kita melaksanakan secara adat. Menurut adat Minangkabau, pihak laki-laki atau marapulai harus dijemput pihak perempuan anak daro. Karena menurut adat kita, pihak laki-laki akan tinggal di rumah perempuan. Dalam adat dikatakan, sigai mencari anau, anau tatap sigai tinggal, datang dek bajakui. Pai iyo dek banta, baayam putih tabang siang, basuluh matuari, bagalanggang matorang banyak. Maksud dari pepatah ini adalah walaupun akad nikah secara agama telah dilakukan, suami baru boleh pulang ke rumah istri jika telah dijemput pihak keluarga istrinya dan diantar oleh keluarga laki-laki atau keluarga suaminya. Di Minangkabau secara lahiriah yang punya rumah adalah kaum wanita atau ibu. Sedangkan kaum laki-laki tempatnya adalah surau kaumnya. Aturan pihak laki-laki untuk tinggal di rumah kaum istri sampai sekarang masih berlaku. Hal inilah yang dimaksud dengan sigai mencari anau, anau tatap sigai tinggal, datang dek bajakui pai dek banta. Baayam putih tabang siang, basuluh matuari, bagalanggang matorang banyak. Ini maksudnya adalah memberitahu kepada orang banyak atau orang kampung bahwa marapulai dan anak daro sudah menikah. Pemberitahuan ini dilakukan dengan cara mengundang orang-orang, kerabat, tetangga, dunsana, dan orang kampung untuk datang meramaikan alek. Baik alek pihak anak daro maupun alek pihak marapulai. Acara ini biasa disebut dengan baralek. Selanjutnya, pihak perempuan atau anak daro juga wajib mengunjungi rumah orang tua laki-laki atau pihak suaminya. Acara ini disebut dengan menjalang mentuo. Jika tiga hal tersebut di atas telah dilaksanakan, maka resmilah menurut adat dan agama perkawinan tersebut. Untuk kita ketahui bersama, kemungkinan acara tersebut di tempat kamu berbeda pelaksanaannya. Kita harus ingat, pepatah kita, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Juga hukum adat yang mengatakan adat salingka nagari.